Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita lanjutkan minggu lalu. Kita sedang berada di dunia filsafat Islam, atau ada yang menyebut filsafat Arab, ada yang menyebut filsafat Muslim, ada yang menyebut filsafat dalam Islam, atau ada juga yang menyebut filsafat di dunia Islam. Monggo lah sebutannya, yang penting kita tahu yang dimaksud itu. Sebagaimana saya jelaskan minggu lalu, dunia awal dari filsafat Islam yang akan kita jelajahi adalah namanya filsafat peripatetik. Nanti dilihat di catatan minggu lalu apa itu filsafat peripatetik. Filsafat peripatetik itu awalnya adalah di eranya Aristoteles. Jadi cara berfilsafat Aristoteles dan murid-muridnya. Kemudian setelah itu ajarannya disebarkan oleh murid-muridnya Aristoteles, termasuk Alexander the Great, atau ada yang menyebut Iskandar Zulkarnain. Dan ajaran ini nanti dikenal sebagai Helenisme. Pusatnya ada di Alexandria, atau kalau dalam bahasa Arab sering disebut Iskandariyah. Jadi Iskandariyah ini generasi kedua dari filsafat yang namanya peripatetik. Iskandariyah itu daerah Mesir Barat Daya. Barat Daya itu mana? Sana ya? Ya, Mesir. Sana apa sana? Sana, Barat Daya. Sana ya? Oh ya wis, Mesir Barat Daya. Orang ngerti mata angin nih. Setelah dari sana, kalau dulu kota besar Iskandaria itu, sekarang kalau di Mesir jadinya kota kecil. Terakhir zaman Khilafah Utsmaniyah itu dia cuma jadi kota nelayan yang kecil, meskipun sebelumnya luar biasa. Dari Mesir Iskandaria dengan model Helenisme inilah nanti filsafat peripatetik diwarisi oleh para filosof Muslim, termasuk Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kawan-kawan. Jadi dari Yunani bergerak ke Mesir, kemudian bergeser lagi ke Baghdad di eranya Abbasiyah. Nanti dari Islam akan bergerak lagi ke barat. Di tradisi Kristen ada juga filsafat yang tergolong peripatetik. Biasanya disebut aliran namanya Thomisme. Thomisme itu pelopornya adalah Thomas Aquinas. Biasanya disebut filsafat Latin karena kebanyakan pakai bahasa Latin. Latin itu nama bahasa, adanya di daerah Italia. Jadi Latin itu bahasa resmi Kekaisaran Imperium Romawi zaman dulu. Sebenarnya dia nama satu tempat namanya Latium, kalau nggak salah, adanya di daerah pinggiran Romawi. Daerah itu yang pakai bahasa Latin. Sekarang tidak ada negara yang bahasa resminya bahasa Latin. Hanya saja bahasa Latin ini jadi bahasa agamanya. Kalau kalian lihat acara-acara Kristen, Vatikan itu biasanya pakai bahasa Latin.
Nah, itu filsafat Latinnya Thomas Aquinas. Thomisme itu sebenarnya melanjutkan tradisi peripatetik dalam Islam. Oke, itu bagi yang ingin belajar filsafat namanya peripatetik. Ya cuma kita akan langsung jujuk ke eranya para filosof muslim, Al-Kindi dan kawan-kawan. Biasanya tak kasih fotonya, cuma Al-Kindi ndak eneng fotone orang zaman dulu. Kalau Heidegger, kalau Sartre kamu punya fotonya. Kalau ilustrasi banyak. Ini ada ilustrasi di beberapa kitab tentang orang ya mesti ndak foto wong gambaran kira-kira dibayangkan orang Arab zaman itu kira-kira profilnya kayak gimana. Yang paling sering dipakai yang paling kiri. Beberapa kitabnya yang diasosiasikan dengan Al-Kindi pakai ilustrasi yang paling kiri itu. Yang jelas orang Arab ya tinggi besar gagah punya brewokan itu mesti wes. Kalau gambar orang Indonesia mungkin nggak kayak gitu. Paling biasanya gambarnya kecil. Al-Kindi kelompok bangsawan, dia putra gubernur Kufah zaman Abbasiyah, khususnya zaman Al-Ma'mun dan pelanjutnya Al-Mu'tasim. Cuma Al-Kindi ini lahirnya di Kufah, besar di Basrah, nanti berkarir dan meninggal di Baghdad. Sekitar dia hidup 72 tahun, agak gampang ngapalinya. Dia lahirnya 801 Masehi dan meninggal 873 Masehi. Jadi sekitar abad ke-9 awal itu munculnya Al-Kindi. Orangnya tekun, pinter, menguasai banyak bahasa, sampai dia digelari filosof karena dia ilmunya sangat luas, wawasannya macam-macam. Hampir semua bidang dia kuasai. Yang paling ahli matematika, logika, filsafat, kemudian astronomi, astrologi, sejenis itu. Yang lain banyak. Kalau baca buku-bukunya ada yang tentang parfum, ada yang tentang musik, ada yang tentang senjata, tentang pedang, ada kriptologi, ilmu untuk memecahkan kode, itu Al-Kindi sudah nulis. Kemudian banyak, hampir semua bidang dia kuasai, termasuk farmasi, kedokteran, ketabiban, itu dia kuasai semua. Termasuk ilmu nujum, ilmu ramal dia kuasai. Kalau menurut Ibnu Nazim di Fihris itu dia nulis sekitar 260-an kitab sepanjang 72 tahun hidupnya. Anggap aja 72 tahun dikurangi 20 lah, sampai mulai pinter itu orang kan 20 ke atas. Berarti dia 50 tahun hidupnya nulis 260 buku. Dan itu bukunya bukan kayak buku kamu, buku puisi atau buku koleksi dari internet. Buku-buku yang luar biasa yang menginspirasi dunia. Hampir semua bidang ada. Itu Al-Kindi. Profilnya saya tidak tahu gimana, cuma ada satu naskah yang bilang karena dia bangsawan maka pribadinya agak bangsawan itu agak jaim lah, agak ya kalau bahasa agamanya ya dia sangat menjaga muru'ah. Jadi menjaga muru'ah itu ya jangan sampai melakukan sesuatu atau kelihatan melakukan sesuatu yang menjatuhkan citranya sebagai seorang intelek, seorang bangsawan, seorang yang terpandang. Itu gayanya Al-Kindi. Dia filosof besar, siapapun mengakui. Hidup di zaman ketika sains dan pengetahuan memuncak dalam sejarah Islam, yaitu zaman Abbasiyah Al-Ma'mun. Dia tokoh besar di satu lembaga yang didirikan oleh Al-Ma'mun yang namanya Baitul Hikmah. Jadi kalau di bahasa Inggris diterjemahkan biasanya The House of Wisdom, yang hancur setelah dinasti Abbasiyah dihabiskan oleh Mongol dan lain-lain, yang sampai hari ini tidak bisa bangkit lagi. Baitul Hikmah itu, di Baitul Hikmah itu aktivitas intelektualnya luar biasa, perpustakaannya luar biasa, tempat yang paling menyenangkan bagi seorang ilmuwan. Semua fasilitas dijamin di situ.
Jadi kalau kamu pinter pada zaman itu, alamat kamu terjamin lahir dan batin. Era itu negara menjamin segala-galanya, kamu cuma disuruh mikir, disuruh sekolah tok. Kalau di sini kan beda, kamu pinter pun gak jaminan. IP-mu 4 aja ya masih nganggur kalau lulus. Kalau zaman dulu enggak. Zaman dulu kalau ada orang pinter enggak akan sia-sia hidupnya. Itu yang bikin kamu agak males di Indonesia ini. Coba negara menjamin siapa pinter, tak jamin wis pokoknya otomatis akan dipelihara oleh negara. Oh itu mungkin kamu semangat loh belajar itu. Jadi undang-undang itu harus ditambah, selain fakir miskin dan anak terlantar juga orang-orang pinter dipelihara oleh negara. Biar kamu tertantang untuk jadi orang pinter. Mau kamu kan sekarang pesimis, pinter nggak pinter ya podo wae. IP 4 sama IP 2 lulus ya podo nganggure. Berakhir dengan nongkrong bareng di pinggir jalan, mengeluh berdua kenapa kok sama-sama nganggur. Padahal yang satu IP-nya 4, yang satu IP-nya 2. Jadi negara nggak peduli sama kamu. Oke, kalau di zaman Al-Ma'mun nggak, ilmuwan itu sangat dijamin. Yang paling kamu kenal kan ada penerjemahan besar-besaran. Jadi saat itu untuk bisa umat ini pinter, maka harus disediakan fasilitas. Kalau fasilitas bahasa tidak banyak orang ngerti, karena banyak karya-karya filsafat kelas tinggi, buku-buku penting itu dalam bahasa lain, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Syriak zaman itu, ya harus diterjemahkan dalam bahasa Arab biar orang pinternya bertambah banyak. Maka lahirlah kelompok-kelompok penerjemahan. Ada 2 kelompok besar yang dikenal saat itu. Yang pertama untuk menerjemahkan ilmu-ilmu tradisional, yang dari situ nanti lahir ilmu kalam, ilmu fikih dan lain-lain, usul fikih dan lain-lain. Ada satu kelompok lagi yang menerjemahkan ilmu-ilmu yang disebut, seperti disebut minggu lalu, ulumul awail, ilmu-ilmu kuno, termasuk diantaranya filsafat. Kalau yang tadi kelompok pertama itu penerjemahnya, ketuanya namanya Hunain bin Ishaq. Kalau yang kelompok kedua ini ketuanya namanya Al-Kindi. Jadi Al-Kindi adalah ketua tim penerjemah untuk Al-Ulum Al-Awail, termasuk filsafat antara lain. Maka dia jadilah seorang ahli dalam bidang filsafat. Itu pengantar tentang Al-Kindi. Meskipun setelah Mu'tazilah jatuh, madhabnya negara sudah tidak percaya lagi dengan madhab rasional, mengambil madhab tradisional, dinasti rasional berakhir, nasibnya Al-Kindi juga berakhir. Setelah Mu'tazilah jatuh, dia kok malah sakit-sakitan. Kemudian dia, madhabnya dianggap berlawanan dengan madhab negara. Akhirnya dia diasingkan dan meninggal dalam pengasingan. Itu akhir hidupnya Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah, Al-Kindi itu sebenarnya desanya tempat lahir disebut Al-Kindi. Kalau kamu lahir di Kolombo ya berarti Al-Kolombi. Kalau kamu hidupnya di Sapen ya Al-Sapini. Itu maka kalau Al-Kindi itu karena dia lahir di satu desa namanya Kindah. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq. Punya gelar As-Sobah, punya gelar lagi Al-Kindi. Al-Kindi itu sebenarnya gelar nama tempatnya. Saya tidak tahu kenapa dia punya gelar As-Sobah. Mungkin karena rajin sholat subuh atau rajin bangun subuh. Pokoknya dia punya As-Sobah. Nama Nabi dijajar semua di namanya Abu Yusuf. Berarti dia punya anak namanya Yusuf. Nama aslinya sendiri Yakub. Bapaknya namanya Ishak. Jadilah namanya terus panjang, Abu Yusuf Yakub bin Ishak As-Sobah Al-Kindi. Nah, besok kalau kamu jadi orang terkenal, kamu gituin. Kalau sudah punya anak, ya anakmu namanya siapa? Berarti Abu siapa, nama aslimu siapa, nama bapakmu siapa,
julukanmu siapa, terus kamu lahir di mana. Jadi dowo banget kan itu. Jadi kalau anakmu namanya Ahmad, ya Abu Ahmad, namamu sendiri Soleh, Abu Ahmad Soleh bin bapakmu misalnya Muhammad, Soleh bin Muhammad. Gelarmu adalah anak pinter ya, berarti apa gelare As-Solihi, aslinya dari Madura ya Al-Maduri. Nah, coba wis gelarmu. Jadi kalau bikin nama kayak gitu, kayak meskipun dunia kenalnya Al-Kindi saja. Nah, kalau kamu ya kenalnya Al-Maduri aja kalau pakai gelar yang itu.